Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Bapak Rektor yang kita muliakan bersama Bapak Wadik yang ada pada hari ini, Bapak BPH yang mungkin hadir, kemudian para guru besar kita, alhamdulillah, Bapak Ibu, dosen-dosen yang kami muliakan, dan para mahasiswa yang hadir pada insyaallah. Di hari ke-11 kita Ramadan pada tahun ini, kita sudah bicara dalam hati kita bahwa selama ini apa yang muncul dalam hati kita selama 11 Ramadan. Sebentar lagi ada anniversary. Anniversary apa Bapak Ibu? Sebentar lagi kita menghadapi anniversary yang sangat dahsyat sekali bersama Rasulullah. Anniversary-nya apa? Nuzulul Quran, ulang tahunnya Al-Quran. Istri saya kemarin baru ulang tahun bulan lalu. 1 bulan sebelumnya anak saya laki-laki bertanya. Anak saya alhamdulillah tamatan dari Tazkiyah Bogor dan pertama, dan dekat dengan Bang Rami. Kenapa di MBS ya? Karena anak saya di MBS di sana. Dia tanya gini, Bi, Umi bulan depan ulang tahun, kira-kira abang kasih apa ya? Dia sudah kerja di properti. Saya bilang, abang ada duit nggak? Gitu. Ada, Bi. Gitu. Kalau abang kasih telekom atau mungkin kayak mana? Gitu. Nggak usah. Adik abang 3 orang, anak perempuan, yang satu kuliah, insya Allah anak saya itu di IKI 1, Institut Al-Quran Jakarta, yang kedua di pesantren, dan yang ketiga masih di kelas 5 SD. Mereka tiga-tiga dia bilang, Bi, kami 3 tetean beli mukena yang harganya 300.000. Nah itu dia bang. Jadi abang kasih apa ya, Bi? Abang ada duit? Ada. Kira-kira menurut abang yang berharga untuk Umi itu apa? Dia bilang, kalau abang kasih beli emas kayak mana, Bi? Boleh. Sebelum abang ngasih untuk istri abang nantinya, emas itu kasih untuk mama abang dulu, saya bilang. Dan pasti mama abang nangis, ya. Dan alhamdulillah ternyata Allah izinkan dia dengan kemudian punya uang 1.200.000. Dan saya bilang, Bang, ternyata kurang 1 gram, Bang. Kurang ya, Bi? Iya. Berapa? 1 gram ternyata 1.500.000, saya bilang gitu. Ya, gimana ya, Bi? Bi, pinjam duit lah, Bi. Dia berganti duitnya. Betul nih? Iya. Masya Allah. Saya pinjamkan uang 3 juta ketika itu, dan kemudian dia belikan emas. Dia bilang, Mi, ya Mi, ada mau abang belikan untuk Umi. Beli apa sih bang? Katanya. Adalah, yuk kawannya bang tuh. Dan Uminya menangis ketika anaknya membelikan emas 3 gram tuh. Ya, Masya Allah. Dan itu baru terjadi bulan depan. Persiapannya 1 bulan Bapak Ibu sekalian. Rasulullah nyuruh kita persiapan menyambut Ramadan dengan 2 bulan sebelumnya, dan Rasul saja nih teman kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah, berkati kami bulan Rajab dan Sya'ban ya Allah, dan berikan kami sampai usia pada usia Ramadan ya Allah. Masya Allah. Bapak Ibu, Ramadan sangat menguatkan kita. Ramadan di mana hari-hari kita bersama Allah dan Al-Quran. Ramadan di mana doa yang Allah tidak akan pernah tidak kabulkan untuk kita. Ibu-ibu, tadi pagi sudah menghidupkan Al-Quran dalam diri atau dirinya. Bapak-bapak, bagaimana dengan Al-Quran hubungannya? Bagaimana kemudian kualitas kita bersama Al-Quran, the best frekuensi kita bersama Al-Quran, apakah dekat atau tidak? Apakah Al-Quran cuma sekedar bacaan yang berpahala? Aku baca Quran lah. Kenapa? Biar berpahala. Udah selesai. Bagaimana frekuensi kedekatan kita bersama Al-Quran? Bagaimana the best kita, terbaik kita? Apakah baca Quran itu sambil-sambil, atau biar aja lah Al-Qurannya udah selesai? Ada Al-Quran kita taruh dalam laci kita di sini, dan setelah itu, wah ini puasa, keluarkan Quran. Kita taruh lagi di sini, dan baru kita baca Quran.
Baru malamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Quran kita letak lagi dalam laci kita dan akhirnya berdebu lagi. Tahun depan baru kita buka. Masya Allah. Padahal Al-Quran adalah kata Rasulullah dan kata Allah. Al-Quran kalamullah, mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tak pernah mendengar mukjizat lainnya kecuali Al-Quran. Masya Allah. Mukjizat Rasul itu ada di rumah kita, Bapak Ibu. Mukjizat Rasul yang dia pernah menangis menyambut kita ketika itu. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan kau siksa mereka ya Allah karena mereka belum paham ya Allah. Ada di rumah kita. Dan cerita itu semuanya ada di rumah kita. Tapi ternyata Al-Quran bagi kita cuma bacaan aja yang berpahala. Kita tidak ikut Al-Quran sebagai petunjuk. Padahal Allah katakan dan sering dibacakan Bilal kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah turunkan Al-Quran di Ramadan itu, kata Allah. Untuk apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, agar manusia itu tahu mana yang baik dan mana yang enggak baik. Agar manusia itu tahu mana yang elok dan enggak elok. Agar manusia tahu jalan yang tiga kasih Allah yang diminta oleh manusia. Apa jalan itu? Ihdinas siratal mustaqim. Kita bilang sama Allah, kasih aku jalan lurus ya Allah, tunjuki ya Allah. Ihdi, tunjuki ya Allah. Ada tiga jalan muncul kata Allah. Pertama yang minta manusia itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau kasih nikmat bagi mereka ya Allah. Dua jalan kita nggak suka. Apa itu? Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang kau marahi ya Allah. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang kau sesati ya Allah. Nauzubillah. Bapak Ibu sudah minta sama Allah tadi pagi? Mintanya apa? Pak Ustaz tadi minta apa Bang? Tadi pagi minta apa sama Allah? Minta sehat aja. Masya Allah. Selamat dunia akhirat. Abang minta apa tadi pagi? Lancar harinya gitu ya. Harinya atau kitanya? Atau rezekinya? Allah Rabbi. Bang Syukri minta apa tadi pagi? Allah meridai hidup. Kalau setelah itu meninggal nggak apa-apa. Jangan dulu, Masya Allah. Ya kita minta sama Allah lagi ya. Terlalu sedikit minta sektor sama Allah. Dalam surah 35 ayat 15 Allah katakan, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kami itu orang fakir sama Allah. Kalau fakir berarti di bawah miskin. Berarti ekonomi terendah itu kita, kata Allah. Innallaha huwal ghaniyul hamid, dan Allah itu Allah maha kaya lagi maha terpuji. Masya Allah. Kalau cuma kita minta rezeki, kalau cuma minta sehat, kalau minta lancar hari ini, ngapain sedikit kali minta? Sementara Allah suruh kita minta banyak-banyak. Sepele kita sama Allah namanya. Kita cuma minta sehat aja, terlalu sepele itu. Minta UMR makin besar, terlalu sepele itu. Minta kita makin elok kerjanya, terlalu sepele itu. Yuk kita minta banyak sama Allah, mau? Yuk sama-sama kita aminkan dan kita bilang sama Allah hari ini. Mau sama kita minta banyak sama Allah? Mau Bapak Ibu? Mau, oke. Sama-sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Engkau maha penyayang ya Allah. Engkau sangat baik pada kami ya Allah. Engkau memberikan kebaikan di muka bumi ini ya Allah. Engkau memberikan rezeki bagi kami ya Allah. Engkau yang menunjuki kami dalam kebaikan-kebaikan di muka bumi ini ya Allah.
Allah, kami ingin dekat sekali denganmu ya Allah. Allah, panggil kami umrah ya Allah bersama anak, istri, suami kami ya Allah. Kami umrah sekeluarga ya Allah. Panggil kami haji ya Allah. Kami rindu dengan kami. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kami ingin ucapkan itu ya Allah di Makkah Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah ya Allah. Ajak aku, suami istriku dan anak-anakku, mak ayahku ya Allah, untuk sampai ke tanah suci-Mu ya Allah. Allah, aku banyak hutang ya Allah. Mohon padamu ya Allah, lunaskan hutangku ya Allah. Mudahkan pelunasan ya Allah. Lunaskan hutang-hutang ada pada hari ini ya Allah. Allah, anakku berjodoh ya Allah. Berikan jodoh terbaik untuk anakku ya Allah. Jodoh yang mampu membawa bahagia dunia akhiratnya ya Allah. Jodoh anak-anak kami, jodoh kami ya Allah, yang mampu membawa kami dunia akhirat bahagia bertemu denganmu nanti ya Allah. Sebagai Engkau kabarkan kepada kami ya Allah, yauma tabyaddu wujuh, di hari wajah kami cerah gemilang berhadapan denganmu ya Allah. Allah, kami belum punya rumah ya Allah, dapatkan kami rumah ya Allah. Allah, kami belum punya mobil, dapatkan kami mobil ya Allah. Allah, banyak masalah kami ya Allah, aib kami juga banyak ya Allah. Engkau maha baik ya Allah, jaga aib-aib kami ya Allah. Jangan Kau bongkar aib itu ya Allah, sehingga memburukan bagi keluarga kami, saudara-saudara kami, dan orang-orang terdekat kami ya Allah. Engkau segalanya ya Allah. Kami masih ada anak ya Allah yang butuh kuliah, butuh makan, butuh pendidikan. Mohon padamu ya Allah, kebaikan-Mu ya Allah, dapatkan, mampukan kami untuk bisa menyekolahkan anak-anak kami ya Allah. Selesaikan kuliah anak-anak kami ya Allah. Selesaikan pendidikan anak-anak kami ya Allah. Allah, keluarga kami ada yang sakit ya Allah, sembuhkan, baikkan dengan apa yang Kau inginkan ya Allah. Jadikan kerja-kerja kami kerja yang Kau inginkan ya Allah. Yang Kau katakan bahwa innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apapun urusannya ya Allah, cukup Kau katakan kun, maka fayakun terjadi ya Allah. Sehatkan keluarga kami ya Allah. Sehatkan jiwa-jiwa anak kami ya Allah. Sehatkan jiwa kami dan istri dan suami kami ya Allah. Kami berharap bahwa semua yang Kau berikan masalah dalam diri kami adalah bacaan cinta-Mu pada kami ya Allah. Allah, bahagiakan dunia kami, bahagiakan akhirat kami, dan lepaskan kami dari azab neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian frekuensi kedekatan kita pada Al-Quran Al-Karim? Al-Quran, kata Allah, adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Sehingga pedoman apa yang kita munculkan, bahwa manusia bagi Al-Quran itu ada terkadang 4 macamnya. Pertama, seakan-akan Al-Quran itu adalah mantra-mantra. Ketika kemasukan, ketika sakit, ambil itu dan baca mantra-mantra ini, baca ayat kursi, baca ini agar sembuh. Selesai ketika itu. Ya, sekarang kan mantra yang kemudian mengobati dari jin, mengobati dari sakit yang gak jelas segala macamnya, itu membentuk Al-Quran bagi kita semuanya. Tapi jarang kita gunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dan kita katakan apa yang kita kerjakan pada hari ini menurut Al-Quran itu baik sekali. Allah cerita dalam surah Al-Baqarah 40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Allah bilang, ya bani Israil, wahai keturunan Nabi Yakub. Israel itu
Kita sendiri pun tahu bagaimana bandelnya dengan Nabi dan Rasulnya. Ketika kemudian mereka mengatakan, ya Musa, bilang sama Tuhanmu, kami nggak mau makan dan minum, kami mau jangkut. Kami ingin jangkut Musa. Maka ketika Allah datangkan manna wassalwa, daging-daging dan sayur-sayuran untuk makan mereka. Mereka bilang, kami bosan Musa, ganti lagi Musa. Kami nggak mau, kami mau bercocok tanam Musa. Diganti sama Musa. Ketika mereka susah dan ingin air, Musa bilang, wa itistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Ketika datang cobaan lagi dan kemudian berkata Allah, wahai Musa, pukul tongkatmu di batu itu, fam fajarat minhu 12 aina, keluar 12 mata air sebagai kecukupan di mereka sebagai rezeki. Mereka lihat itu bahwa Musa sebagai Rasul sangat perhatian dengan mereka. Tapi mereka bandel juga. Dan sampai sekarang kita tahu bagaimana kondisi mereka. Tapi Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 40 bagaimana Allah memanggil mereka. Ya Bani Israel, wahai keturunan Nabi Yakub, Masya Allah. Musa memanggil orang terbaik di antara mereka. Allah memanggil orang terbaik di antara mereka dengan panggilan yang baik. Padahal Allah tahu mereka orang yang bandel sekali. Allah tahu mereka orang yang merusak muka bumi ini. Tapi Allah memanggil mereka dengan panggilan yang baik. Itu Al-Quran Al-Baqarah ayat 40. Bapak Ibu, bagaimana kita? Apakah kita kemudian mengamalkan Al-Quran Al-Baqarah 40 atau tidak sama sekali? Allah aja manggil orang bandel mengatakan, ya wahai keturunan Yakub, memanggil orang terbaik diantaranya. Enggak, kita bilang memang keturunan lah kamu ini, ayahnya kayak gitu, emaknya kayak gini, ayah, Masya Allah. Allah nggak manggil gitu, tapi manggil orang baik di dalam kalimat Allah. Ibu bapak, kena di kita. Apakah kita panggil terbaik bagi istri kita? Siapa kita panggil? Atau kita manggil nama biasa? Atau kadang kita marah sama istri kita? Atau mungkin kita dipanggil istri kita siapa? Bang Ali, abang manggil istri abang siapa? Adik. Saya manggil istri saya itu saya. Lagi masa apa saya? Saya bilang sama istri saya, gimana perasaanmu ketika saya manggil saya? Senang-senang aja kata itu. Saya manggil anak saya Pak Dir. Anak saya besar itu kerja di properti. Saya bilang, Bang, abang panggil Pak Dir. Kenapa Bi? Abi ingin mengamalkan Al-Quran Al-Baqarah 40 panggilan yang baik. 2 minggu saya tanya sama anak saya, Bang, gimana perasaan abang? Abi panggil Pak Dir. Kayaknya tapi kita mau tak abang nih Bi. Abang punya perusahaan besar gara-gara abang panggil Pak Dir itu, Masya Allah. Bapak Ibu, panggil sayang di rumah kita. Jangan panggil yang tidak elok untuk istri, untuk suami, atau untuk anak-anak kita. Bagaimanapun kondisinya, panggil dengan kebaikan sama Allah. Kata Allah pada Nabi Musa, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi Musa kepada Fir'aun, itu parah itu orangnya, kata Allah. Tapi apa kata Allah? Wa kullahu qawlan layyina, bilang sama dia berkata lemah lembut dan ingatkan sama Allah Tuhannya. Masya Allah. Bapak Ibu, ketika kita panggil nama-nama baik itu bagi keluarga kita, adik kita, istri kita, terutama anak kita, berarti kita mengamalkan Al-Quran. Kenapa kau panggil itu Darwis Sai? Al-Quran 40 nyuruh. Berarti kita bersama Al-Quran. Kadang saya manggil Yayang, di HP saya istri saya itu panggil Mayangku gitu. Kenapa? Karena sayang sama dia. Bapak Ibu, harus kita mengamalkan. Arti mengamalkan berarti kita sama Al-Quran, dan Allah suruh kita sama Al-Quran. Masya Allah. Bapak Ibu semuanya, itulah kita dalam hidup bersama Al-Quran, mempedomeni Al-Quran, menjadikan Al-Quran hidup kita semuanya, dan dalam gerak-gerak kaki kita, langkah kita, ucapan kita, semua kita bersama Al-Quran. Insya Allah. Ketika itu muncul, apa kata Allah? Itulah petunjuk yang kami berikan padamu, maka petunjuk kita menjadikan dirimu, kata Allah. Al-Baqarah ayat 5. Apa itu? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Ketika kau bersama Al-Quran, Allah kasih petunjuk untukmu dan Allah kasih kemenangan, keberuntungan untuk dirimu. Keberuntungan apa? UMN makin besar bersama kita Al-Quran. UMN semakin bagus bersama Al-Quran. Gaji kita akan naik bersama Al-Quran. Dan saya, mohon maaf, kalau kita cerita, saya kepala sekolah 15 tahun di salah satu sekolah di Kota Medan dan tidak pernah minta gaji tambahan sama Allah. Sama yayasan saya tidak pernah minta. Guru-guru bilang, guru saya 60 orang ketika itu. Apa katanya, Pak Darwis bilang sama yayasan minta gaji tambah. Enggak, saya bilang itu. Kenapa nggak mau? Kan kita gaji kita wajar nambahkan, iya. Nggak usah minta sama yayasan. Jadi kayak mana? Ketika rapat saya bilang sama guru-guru, Bapak Ibu mau nggak naik gaji? Mau lah Pak. Kalau mau naik gaji, titip saya sama Bapak Ibu semuanya ketika tahajud dan duhanya bilang sama Allah, Allah kami mau naik gaji Allah. Uangku kurang, uangku nggak cukup untuk di rumah. Jadi Allah bukakan hati yayasan untuk naik gaji kami itu ya Allah. Udah itu selesai. Kita tidak tahu bagaimana prosesnya. Saya waktu itu sedikit saya cerita bahwa saya ikut lomba budaya mutu sekolah di tingkat nasional di Kalimantan. Dan ketika itu setiap malam minggu dalam 3 minggu terakhir itu saya tetap tidur di sekolah. Diperiksa entah Allah alam Allah takdirullah, yayasan masang CCTV ketika itu sebelum saya di uji minggu pertama. Rupanya dia tengok malam minggu, ini kok terang kali nih kantor Pak Darwis ini gitu. Setelah itu dia telepon jam 12 malam, dia telepon, dia tengok HP-nya. Tono, coba kau tengok dulu kantor Pak Darwis itu kok terang. Oh, Pak Darwis biasa tuh Pak, kan yang ada lomba itu, dia di sekolah itu tidurnya. Apa pula tidur di sekolah? Itu hari Minggu, hari Senin saya dipanggil. Pak Darwis malam Minggu itu di sekolah? Iya, berapa orang? 9 saya bilang. Saya punya tim 9 orang. Dan tim terbesar saya itu dan 16 orang. Ketika saya menang di Kalimantan bawa uang 50 juta, 16 orang semuanya dapat bagian insyaallah. Jadi kemudian kenapa Pak Darwis? Tapi mau lomba itu Pak, dan beberapa yang harus kita siapkan administrasi sekolah, administrasi lomba dan semuanya. Setelah itu masuk bulan 12, 2 bulan setelah itu dan akhirnya apa dia bilang, uang gaji saya naik 1 juta dan guru-guru naikkan gajinya. Saya nggak minta sama guru-guru untuk naik gaji sama yayasan, tapi Allah memprosesnya dengan CCTV yang muncul ketika itu. Allahu Rabbi, Ibu, Bapak nggak usah minta sama rektor kalau naik gaji, minta sama Allah, biar Allah menggetarkan hati rektor kita. Dengan itu Allah berikan kebaikan-kebaikan. Tapi apa yang kita munculkan? Nah, At-Taubah 111 Allah katakan, A'udzu minasyaitonir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina allazina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah bilang, Allah membeli bagi orang-orang mukmin itu. Siapa yang beli Bapak? Allah. Siapa yang dibeli? Orang mukmin. Apa yang dibeli? Anfusahum wa amwalahum. Apa dia? Diri dan harta mereka. Yang ngasih diri siapa yang ciptakan Bapak? Allah. Harta siapa yang ngasih? Allah. Kita modal kita nggak ada. Berarti yang ngasih modal siapa? Allah. Ini dirimu, ini hartamu. Aku beli ini kata Allah. Kau jual sama aku beli itu. Maka aku beli diri dan harta. Bayangkan Bapak Ibu, Bapak disuruh jualan hari ini. Kemudian Bapak disuruh jualan bahwa ini modalnya. Kau jual. Modalnya berapa? Kita bilang modalnya dikasih sama Pak Rektor 10 juta. Pak Rektor bilang, saya beli lagi. Berapa? Untung katanya. Kenapa? Bi anna lahumul jannah. Diri dan harta kita dibeli Allah dengan surga, tempat ibadah menyenangkan sekali, sangat hebat sekali. Itu untukmu kata Pak Rektor. Maka aku beli lagi. Nggak mungkin Pak Rektor beli 10 juta. Pasti lebih dikasih Pak Rektor. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan modal sama kita, Allah memberikan harta sama kita, maka kemudian harta dan jiwa kita itu Allah beli kembali dengan anna lahumul jannah. Ibu-ibu mau surga? Mau. Bapak-bapak mau surga? Jual diri sama Allah. Bagaimana jualannya? Kita hari ini terkadang melihat Al-Quran itu biasa saja. Padahal Al-Quran itu harus kita daiping. Apa daiping?
Apa diving, Bapak Ibu? Pernah ke titik nol? Apa diving? Menenggelam, menyelami Al-Quran. Selami Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu? Masya Allah. Dalam Al-Baqarah ayat 35 Allah bilang nikmat itu kau nikmati semuanya, tapi ada batas. Fala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Nikmat yang kita kasih Allah sama Allah, kita nikmati habis-habisan, nikmat itu akan berubah jadi penyakit bagi kita. Makan Indomie Bang Sukri, satu biji, satu bungkus, enak nggak? Enak. Bang Sukri kasih 10 bungkus suruh makan waktu itu, enak nggak? Bengek dong badan kita. Nikmat memang, tapi ini jadi penyakit gara-gara itu. Maka ada pembatasan nikmat kata Allah. Fala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati ini wahai Adam. Kau boleh nikmati semuanya, tapi jangan kau dekatin ini kata Allah. Ada pembatasan nikmat bagi kita semuanya. Indomie aja satu biji nikmat, 10 biji bengek kita. Maka terkadang bukan kita tidak kasih Allah banyak rezeki itu, uang itu. Pertama kita nggak minta sama Allah. Yang kedua mungkin belum cocok sama kita. Yang ketiga Allah ada memberikan sesuatu yang lebih baik dari itu permintaan kita. Masya Allah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Allah tidak memberikan aku apa yang kuinginkan, tapi Allah beriku apa yang kubutuhkan. Kata Masya Allah. Kita mungkin kepingin punya uang 100 miliar, 100 juta, 200 juta, tapi ternyata itu tidak kita butuhkan, tidak membutuhkan kata Allah. Untuk apa 100 juta di rumahmu? Untuk disimpan. Ngapain disimpan? Uang banyak disimpan akan keluar menurut halalnya. Bisa kita sakit, bisa kereta bocor, bisa mobil kita tergores. Kenapa? Pelit kali jadi orang. Padahal kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Infak ya, kata Allah. Jadi kalimat Allah dengan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang kamu pada Allah dengan senang. Pulang kamu dengan senang bagaimana? Persiapan sudah jelas. Pulang dengan Allah bagaimana dengan senangnya? Salat kita jangan tinggal, puasa kita. Salat itu kata Allah dalam surah Al-Baqarah 3, wa yuqimunas shalah. Huruf shad, lam, huruf waw ada tambah, ada tabulat. Artinya bukan cuma salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, enggak. Tapi salat semua yang ada di dalamnya. Ada rawatib, ada duha, ada tahajud. Kita yakin bahwa duha itu selalu kita laksanakan, Allah makin mudahkan uang kita, rezeki kita. Kita yakin itu. Tapi kita nggak mau sholat duhanya. Gimana Allah mau nambah juga? Yakin kalau duha itu bisa menambah rezekimu ke depannya? Yakin. Kenapa nggak mau? Malas sekali aku. Allah juga malas ngasih kita. Yakin kau dengan sholat hajatmu Allah berikan apa kau inginkan? Yakin. Tapi kita nggak mau sholat hajat. Ya Allah, kepingin kali aku umrah ya Allah. Tapi kita nggak mau minta sama Allah, cuma kepingin hati aja. Ya selesai. Kepingin kali jodoh anakku itu. Kita itu kemudian membiarkan anak kita, nggak mendidik bagaimana keberataannya. Gitu. Selesai. Gitu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata Allah, pulang yuk. Tapi kau senang dengan pulang itu, Masya Allah. Kita hadap Allah dan senang. Senangnya karena kita sudah sholat, tidak tinggal. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sholatnya jarang-jarang, Allah juga jarang-jarang sama kita. Kata Bimbo, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa berpadu. Dosa kita di sini Bapak Ibu. Nggak peduli kita hati kita, nggak mau tahu dengan yang lainnya. Padahal Allah udah bilang, Innallaha ashtara minal mu'minina. Allah beli jiwa kamu, harta kamu dengan surga, tempat yang nikmat. Apakah surga di sana aja? Enggak Bapak Ibu. Di sini juga ada surga. Kata Rasulullah, baiti jannati. Apa artinya? Rumahku, surgaku. Bagaimana rumah bisa jadi surga? Apa yang ada di dalam itu?
Kata Allah di surga mereka bercanda-canda, bercengkrama. Sementara di rumah kadang kita nggak mau bercanda sama istri, nggak mau bercanda sama anak, quality time-nya nggak jelas. Nggak mau bercanda sama Allah di rumah kita. Me time kita bagaimana dengan Allah? Kualitas pertemuan dengan Allah bagaimana? QR berbanding dengan QM Bapak Ibu. Apa QR? Kualitas respon kita kepada Al-Quran berbanding dengan kualitas miracle-nya Al-Quran pada kita. Apa miracle? Keajaiban. Kualitas respon kita dengan Al-Quran berbanding dengan kualitas miracle Al-Quran dengan kita. QR berbanding dengan QM. Maka kalau kita jarang dengan Al-Quran, maka jarang juga lah berkah muncul sama kita. Tapi kalau kita selalu bersama Al-Quran, selalu sama Allah, kualitas miracle Allah akan datang melalui Al-Quran itu, insya Allah Bapak Ibu sekalian. Kita sehat-sehat aja walaupun uang nggak banyak. Saya punya kawan kemarin itu dia ceramah di satu rumah yang punya dua lantai. Ketika dia masuk kemudian ada mobil A4 disambut dengan security. Pak Ustadz, ayo masuk. Dibawa ke dalam, tiba-tiba dibukakan pintu di dalam, masuk lantai 2 naik lift Bapak Ibu sekalian, di lift kemudian dari buka lift tuh keluar satu orang bapak naik kursi roda. Apa dia bilang, udah sampai Pak Ustadz? Iya Pak, gitu. Saya yang punya rumah Pak Ustadz. Oh alhamdulillah. Tapi saya sekarang sedang pakai kursi roda dan makan saya juga cuma kentang. Bapak Ibu bayangkan punya 4 mobil, punya kemudian banyak pembantu di rumah, punya security rumah lantai 2, tapi cuma bisa makan kentang Bapak Ibu. Ngapain kita gaji 5 juta satu hari kalau cuma makan kentang setiap harinya? Lebih bagus kita kerja 1 juta 1 bulan, tapi kita bisa makan ayam, bisa makan ikan, bisa makan sayur, makan apa yang kita mau, insya Allah akan Allah berikan. Tapi ingat tadi, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kadang kita ganti Bapak Ibu, kita ganti kesehatan itu dengan makan jeroan, makan kikil, makan tahap apa dan semuanya kita makan semuanya itu sakit. Itu mengganti sesuatu kesehatan pada apa yang kita inginkan, pada Allah nggak izinkan itu, masya Allah. Maka jual diri kita. Bagaimana jual diri kita Bapak Ibu? Dengan apa kita jual diri kita? Baju kita dapatkan dengan apa Bapak? Iya, membeli. Membeli pakai apa? Pakai uang. Uang dapat dari apa? Dari tenaga. Apa lagi? Iya, ilmu. Apa lagi? Ide. Ada kerja kita itu karena ada ilmu kita, ada tenaga kita, ada ide kita, dapatlah uang. Apa namanya itu? Uang kita beli baju dengan apa namanya? Iya, barter. Apa itu? Pengganti. Maka apa yang kita berikan jiwa kita pada Allah? Kita punya tenaga, kita punya ide, kita punya ilmu. Kalau kemarin Bapak PBH bilang, ya bapak-bapak mungkin sekali-sekali nggak apa-apa lah bantu-bantu di masjid, kemudian membersihkan masjid atau membantu di halaman-halaman yang ada di UMN ini untuk itu jual diri namanya Bapak Ibu. Dan itu Allah suruh dalam surah At-Taubah 111. Dan ketika itu kita laksanakan, sesungguhnya kita sedang mengamalkan Al-Quran ayat 111, bukan cuma sekedar biasa saja Al-Quran itu, masya Allah. Kita jual diri kita apa? Di UMN kita kerja. Profesionalitas kerja itu artinya kita kerja dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah. Apa kata Allah? Kata Rasulullah bahwa kita kerja itu seperti ihsan. Apa ihsan? Anta'udallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau bekerja mengabdi seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Gak perlu kita direktur di depan kita, gak perlu ada warik di depan kita. Kenapa? Karena kita bekerja, jualan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan jualan sama rektor, bukan jualan sama BPH, bukan jualan sama siapa pimpinan kita di sini, tapi kita jual diri kita kepada Allah. Itulah tanda syukur kita kepada Allah dia bekerja itu. Maka kita syukur pemberdayaan diri kita, pemberdayaan ilmu kita, pemberdayaan ide kita, pemberdayaan tenaga kita. Itu apa kita tidak berdayakan. Itu rasa syukur kita pada Allah. Ketika kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Allah tambah lagi nikmat untuk kamu, kata Allah. Masya Allah. Rezeki makin enak, anak-anak di rumah makin sehat, suami istri sakit suka canda di rumah kita.
nggak suntuk meninggalkan apapun. Kenikmatan yang muncul, hobi semuanya cukup pada kadar-kadarnya. Kita suka mancing, tapi satuan mancing aja. Pagi pergi jam 6 sore, pulang besok malamnya. Dapat ikan dapat. Tapi kan kita less father, less suami, less husband. Anak-anak nggak tertengok gara-gara kita mancing. Hobi kita suka kali nikmat rasa kita, padahal nikmatnya seharusnya dibatasi. Kita less father, kita less husband. Gara-gara itu akhirnya istri nggak ada mau kawan cakap, asik nonton drakor aja dia. Suami pulang, abang nggak mesra kayak orang drakor itu ya bang, nggak kayak bintang film Korea ya bang. Orang tuh mesra-mesra kali sama istrinya bang, sama anak-anak gue baik-baik kali bang. Laki naik tensi, baru pulang mancing, dia mulut kau. Aku lebih suka nengok ikan mujair pada nengok kau. Masya Allah. Lakinya lebih suka nengok ikan mujair daripada nengok bininya. Apa nggak naik tensi bini? Mau perang aja lah bang, apa? Akhir pisah. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Tidak Al-Quran pegangannya. Mengikuti nikmat yang berlebih-lebihan. Ya kan dia marah, wajar istrinya udah gitu kan. Abang nggak, karena dia juga bingung mau ngapain, mau cakap tentang anak nggak tahu mau sama siapa, mau itu nggak ngerti sama siapa. Anak dipanggil akhirnya suntuk berat kali, dan dia akhirnya marah-marah sama anak itu. Jadi ibu-ibu juga hati-hati ya bu. Ya bunayya rakam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Kata Allah disuruh itu bahwa wahai anakku ya naik kapal. Nanti jangan ikuti orang kafir itu, kata Nabi Nuh pada anaknya. Anaknya bandel tapi dia bilang ya bunayya, dia tetap wahai si buah hatiku. Apa kata anak di Quran itu? Enggak usah lah ya. Aku masih bisa naik bukit, aku bisa naik gunung, aku bisa. Kenapa itu muncul pembangkangan pada ayahnya? Karena dalam sejarah dikatakan bahwa anak Nabi Nuh itu selalu dibilangkan sama mamanya, nggak usah ikut ayah kau tuh, nggak ada otak ayah kau tuh. Kalau bahasa kita gitu lah. Masa dia buat kapal di tengah-tengah kayak gini, tebar pasir, dia nggak mungkin ada hujan, nggak ada air, kan pauk sebagai orang kayak itu. Jadi ayah itu sering diburu-burui sama si mamanya. Akhirnya nggak ada sedikit pun bawa ayah sama anak. Ibu-ibu hati-hati dengan itu. Parah kali pun suami kita, jangan bilang sama anak, ayah kau tuh nggak terduntung, udah kerja pun makannya banyak kali, kerja pun bukannya banyak kali gajinya. Astagfirullahaladzim, jangan ibu. Nanti nggak ada ibawa suami ibu dengan anak-anak itu. Nangis kau sini, nangis kau. Nanti mama bilang ke ayah kau ya, malah jadi takut sama ayahnya. Sebagai father tidak ada ibawa apapun dengan anak. Sedih kali kita dengan suami, suntuk kali dengan suami, jaga harkat martabat suami di hadapan anak-anak kita. Insya Allah akan jadi baik suami kita ke depannya. Itu yang harus kita jaga. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana barter kita sama Allah, jualan kita sama Allah, dimanapun kita berada, jadikan pemberdayaan diri kita, pemberdayaan harta kita. Allah katakan tidak ada, ku beli kamu itu dengan apa? Dengan jiwa dan harta kamu. Maka jadikan diri kita itu betul-betul kerja. Kita yakin UMN akan maju bersama Al-Quran dan pemauan kita. Kenapa kita yakin itu? Karena Allah udah janji, bi anna lahumul jannah, surga, tempat menikmati. Bagaimana kenikmatan sangat enak sekali situ. Dan akan muncul kita. Kenapa? Karena bagaimana kita profesi kita, dimanapun kita, bahkan tempat terendah sekali kita. Aku kan cuma OB jadi situ, cuma bersihkan WC segala macam. Orang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada satu orang kemudian keluar nggak mau masuk SD kami. Saya kan ketua yayasan, ada TK, SD, SMP, SMA. Alhamdulillah, saya bilang sama anggota semuanya ketika pertemuan itu, izin Bapak Ibu semuanya, Ustadz Ustazah, tolong di duha dan tahajud minta sama Allah tentang PPDB. Kita buat hari ini ada sistem baru. Kita jual 5 program unggulan di sana. Unggulan pertama apa? Karakter. Unggulan kedua apa? Al-Quran, literasi Al-Quran. Unggulan ketiga apa? Bilingual. Unggulan keempat apa? Great leader. Unggulan kelima apa? Kita buat education mapping. Education mapping itu anak-anak SMA akan tahu ketika kelas 2 dia mau kuliah di USU, UNIMED, atau di mana? Atau di Turki, atau di Rusia, atau di Australia, atau di Mesir, atau di, kita terangkan dengan mereka dengan genetik mereka keadaannya. Dan alhamdulillah laporan terakhir minggu lalu bahwa SD itu sudah 90 orang naik dengan cash keras. Cash kerasnya berapa? Uang masuknya 11.365.000 Bapak Ibu sekalian, dengan uang sekolah 600.000. SMP 49% sudah.
dengan uang masuk 12.700.000. SMA baru 4 orang karena memang target cuma 20 orang dengan uang masuk 14.500.000. Kita titip dulu doa sama keluarga, titip doa sama semua pegawai-pegawai yang ada, insya Allah bisa. Saya bilang sama guru-guru, tolong Bapak Ibu titip ya, ini kita mau PPDB, titip sama anak-anak Bapak Ibu, titip sama keluarga Ibu, bahwa karena ini adalah juga ketika PPDB kita bagus, yang bagus itu akan muncul juga kekuatan dari Allah untuk kebaikan ekonomi kita. Setelah itu saya bilang, gimana Bapak Ibu udah doa? Udah Pak Darwis, alhamdulillah kami udah doakan, alhamdulillah. Hari ini tanggal 11 Maret kami tinggal terima 10 orang lagi untuk SD tutup pendaftaran dengan uang masuk 11.305.000. Untuk SMP kami butuh cuma 51 orang lagi dengan uang masuk 17.700.000, 12.700.000. Saya bilang tahun depan naikkan SPP 700.000, naikkan uang pembangunan semuanya 1 juta. Jadi tahun depan masuk SMA 15 juta, masuk SMP itu 13 juta. Bang Sukri masuk UMN berapa? Iya, masuk UMN berapa sekarang? Iya, tahun depan nih 12 juta ya. Bisa kan? Kita Bapak Ibu yang membuat gitu. Kemauan kita yang buat itu. Kenapa kami pun mengatakan gitu? Karena kami lihat pegawai-pegawai kami, anak-anak pegawai kami sudah cocok seperti itu dibuatkan. Insya Allah bisa. Kita pantaskan diri kita, akan muncul kayak gitu. Dan kita bilang sama Allah. Maka kerja kita adalah kedekatan sama Allah, dan kemudian munculkan ikhtiar kita. Bapak Ibu sekalian, syukur pada Allah apa yang kita dapatkan hari ini. Insyaallah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Satu tutup bagi saya, bagaimana cerita hati. Di penutup ini saya sampaikan bahwa guru saya pernah cerita sama saya. Apa dia bilang? Ada satu kisah seorang masuk kedokteran yang ketika itu sedang luntang-lantung, dan dia masuk dari satu rumah ke satu rumah berjalan. Ketika mau diketuknya rumah, dia terdiam. Setelah itu nggak jadi dia ketuk. Entah bagaimana sudah sampai beberapa rumah terus dia ketuk rumah itu, dan kemudian Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata seorang laki-laki dari dalam. Dia buka pintu. Ada apa dek? Kenapa kamu? Saya baru kecopetan Pak, dan semua tas-tas saya hilang. Jadi boleh nggak Pak saya minta air putih? Apa dia bilang? Air putih. Ayo masuk. Di akhir ini Bapak ingat cerita ini, yuk sama-sama kita rasakan dalam hati kita. Kan tidak lama lagi cerita ini. Kemudian bagaimana? Masuk ke dalam? Enggak Pak, di teras aja, kata saya. Udah. Enggak, masuk ke dalam. Dibawa ke dalam ruang makan. Bi, ada tamu agung nih Bi, kata si bapak. Berapa Pak? Tolong buatkan nasi 1 piring dan ambilkan susu 1 gelas. Pak jangan, saya cuma minta air putih saja, kata si anak muda. Enggak apa-apa, kamu tanggung saya, kata si bapak. Akhirnya si bibi ngasih nasi dan 1 gelas air susu. Setelah kenyang apa dia bilang, Pak makasih ya Pak. Udah nggak apa-apa Pak, makasih ya Pak. Nggak apa-apa, kata si bapak. Beberapa tahun kemudian lalu si mahasiswa kecopetan ini jadi dokter dia. Dan kemudian tiba-tiba ketika tempat kerjanya dia ditelepon, kering, Pak ada yang mau operasi gitu. Dia kemudian pakai baju operasinya, dan setelah itu dia pergi menuju tempat operasi. Begitu di tempat operasi, macam aku kenal bapak ini gitu. Ditengoknya ternyata bapak itu dalam keadaan lemah dan tidak sadarkan diri, sudah menutup matanya. Allahu Rabbi, kata si anak muda ini. Dia menangis. Ya Allah, ini orang bantu aku dulu, dia bilang. Setelah itu dia ambil alat operasinya, dia pakai-pakaiannya, dan kemudian dia mengoperasi bapak itu dengan penuh sayang sekali. Yang membantu operasi itu bingung si dokter ini. Sesekali dihapusnya air mata itu. Ini apa gitu? Operasi itu dilaksanakan dengan cinta yang sangat besar sekali. Setelah selesai operasi dan kemudian dokter itu menangis dalam operasi itu, dan kemudian si bapak dimasukkan dalam ruang kesehatan,
Setelah itu bapak itu bangun, tidak ada orang di situ. Tapi dia terbangun dan alhamdulillah ya Allah, aku masih hidup, kata si bapak. Setelah itu dia tengok ke samping, ternyata ada satu amplop. Dan dia buka amplop itu, ada 3 lembar. Lembar pertama dia tengok bagaimana obat-obat dan hasil operasi semuanya, dan berapa harga-harga per item muncul. Lembar kedua banyak sekali hitungan akhirnya. Apa dia bilang? Enggak apa-apa lah ya Allah, yang penting aku masih hidup, aku masih bisa jual rumah. Sisa rumah itu aku berikan rumah kecil yang aku bisa tinggal di sana. Alhamdulillah ya Allah. Tapi dia buka lembar ketiga, ada cap mengatakan lunas, dan tertulis tulisan di bawah itu, dibayar dengan sepiring nasi dan segelas susu. Masya Allah. Dia nangis, teringat dengan masa lalunya. Itulah kata Allah dalam surah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah sayang. Apa dalam surah Ar-Rahman 60? Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Orang baik itu dikasih Allah juga balasan kebaikan, insyaallah. Bapak Ibu, berbuat baiklah di sekolah kita, berbuat baiklah di tempat kerja kita, berbuat baiklah di rumah kita, karena Allah sudah janji bahwa hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Kebaikan yang kau berikan pada orang lain akan juga kembali padamu kebaikan itu, insyaallah. Setelah bertahun-tahun akhirnya si bapak, karena gara-gara sepiring nasi, secangkir susu, Allah berikan kebebasan lunas dalam operasinya. Masya Allah. Ada masalah di rumah kita, anggaplah masalah itu adalah ini, kata Allah, pesan cintanya pada kita. Apakah dengan masalah kita dekat dengan Allah, atau dengan masalah kita malah jauh dari Allah? Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu, Pak Rektor dan semua yang ada di sini, ambil berkah dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita dan dekatkan diri dengan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Sebentar lagi Al-Qur'an ulang tahun. Yuk hari ini kita jadikan jiwa-jiwa kita adalah jiwa-jiwa Al-Qur'an, jadikan hidup kita adalah hidup Al-Qur'an, jadikan tangan kita tangan yang sesuai dengan Al-Qur'an, jadikan mulut kita sesuai dengan Al-Qur'an, dan jadikan kaki kita sesuai dengan Al-Qur'an, insyaallah. Allah akan memberikan kebahagiaan bagi kita semuanya, insyaallah. Allah akan kasih apa yang kita mau, dan apa yang kita mau dengan UMN ini Allah akan berikan karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikan kemampuan kita jual bersama Allah, kemampuan pemikiran kita, kemampuan ide kita, kemampuan tenaga kita, di mana tempat kita kerja, di mana tempat kita berada di rumah, di mana saja, insyaallah Allah akan kasih. Annalahumul jannah, surga untukmu, kata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama Allahumma zakkirna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa fan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin artinya Bapak semuanya adalah wahai penguasa alam ini. Dan kita minta sama penguasa alam ini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.